Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin was shaimat yang berbahagia. Alhamdulillah, di sore yang mulia ini kita kembali bertemu di acara indahnya Ramadan, di mana TPRI Sumatera Utara setiap harinya menayangkan tausiah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita yang ternama di Sumatera Utara. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore yang mulia ini kita akan membahas, mendiskusikan tentang Ramadan bersama keluarga. Alhamdulillah, di studio kita sudah hadir narasumber yang tidak asing lagi. Beliau seorang politikus, yaitu anggota DPRD RI, yaitu Bapak Insinyur Haji Tipalus Sembiring dari fraksi PKS. Dan selain politisi, beliau juga adalah seorang dai yang sudah tidak asing lagi bagi kita, khususnya di TVRI Sumatera Utara yang kita cintain. Baik, untuk memperhemat waktu kita sapa beliau. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum. Apa kabar Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah. Barakallah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara indahnya Ramadan ini kita mulai, ada baiknya kita buka acara ini dengan mendengarkan taujih Rabbani, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dalam hal ini akan disampaikan oleh ananda kita Fatan Qariba, membacakan surah At-Tahrim ayat 6. Kepada ananda Fatan Qariba kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan bahwa ananda kita Farhan Qarib ini adalah seorang siswa SMP dan beliau pernah Ustadz menjuarai kejuaraan internasional pelajar secara internasional di Jakarta kemarin. Alhamdulillah. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam acara kita hari ini tentu kita berdialog dengan narasumber kita Bapak Insinyur Tifatul Sembiring. Ustadz, kira-kira bisa digambarkan kesuksesan yang tertinggi, nilai yang tertinggi ketika kita dalam berkeluarga apa saja itu Ustadz? Tafadhal masykur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Allah ta'ala aidan, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai' kullum ri'im bima kasaba rahin. Sadaqallah azim. Kita antarkan sedikit dulu Ustaz. Siap. Nah, sebelum nanti muncul pertanyaan dari jadi bahwa judul kita hari ini adalah Ramadan bersama keluarga. Ramadan bersama keluarga. Ini kan membawa satu nuansa tersendiri ya. Makanya kata Rasulullah SAW, ya ma'syar sabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Ya. Wahai para syabab pemuda, siapa yang sanggup di antara kalian dan mampu alba'ah untuk berkeluarga, maka menikahlah. Nikahlah. Karena itu nanti akan menjaga pandangan mata, menjaga kemaluan, ya. Kalau nggak sanggup berpuasa, rajin aja berpuasa. Jadi memang hubungannya antara puasa bersama keluarga ini erat hubungannya. Sebab orang kalau belum menikah itu Ustaz, agamanya baru separuh itu Ustaz. Separuh. Nisfuddin disebutnya. Nah jadi dengan jangan sampai kita cuma dibanguni oleh toa masjid aja gitu. Ini ada istri, ya, jadi berbagilah, ya.
Dan kemudian juga adalah dengan keluarga ini kesuksesan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwa nanti akan dikumpulkan, ya, wahai orang-orang beriman, nanti akan bahwa orang-orang walladzina amanu dan orang-orang beriman akan dikumpulkan beserta anak cucu keturunannya yang beriman. Masya Allah, ya. Nah, itu kan harus diturunkan lagi ke anak, ke cucu nanti gitu, Ustaz, ya. Jadi dalam berkeluarga ini menghadapi Ramadan, ciptakan situasi itu. Ya. Jadi jangan sampai nggak ada munah, nggak ada atmosfer orang berpuasa di rumah itu, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Dan semuanya akan terjalani dengan nikmat, Ustaz, kalau dengan keluarga itu. Ya, kita makan sahur bersama, Masya Allah, buka bersama, kemudian kita tarawih, kita tadarus bersama keluarga, ada bincang-bincang di meja makan, ya. Nah, itu semuanya luar biasa. Kadang-kadang lapar itu tidak begitu menjadi beban kita. Ya. Sebagaimana kata Al-Bushiri, wal hubbu ya'taridu alladzatu bil alam. Masya Allah. Bahwa cinta dapat menghilangkan segala rasa sakit. Ya. Allah. Jadi dalam berkeluarga tadi, Ustadz tanyakan tadi, Nilai yang tertinggi. ya, yang kesuksesan yang tertinggi itu ya seperti Allah katakan tadi, bahwa yang tertinggi itu adalah ketika seseorang itu berkumpul di dunia ini dalam keadaan beriman dan bertakwa, di akhirat kumpul lagi gitu, Allah. Ya. di surga Allah. Nah, itu kesuksesan yang tertinggi, kebahagiaan tertinggi dalam sebuah keluarga. Kan gini, Ustaz, bisa jadi kita ada keluarga, Ya. ya, ada kita lihat fenomena keluarga di dunia aja sudah bercerai-berai dia, ya, apalagi beda keimanan pula, Ya. nah, gitu. Di akhirat ada yang berkumpul di dunia mewah hidupnya, tapi di akhirat tercerai-berai. Masya Allah. Anak entah di mana, bapak entah di mana, ibu entah di mana. Ini suatu keluarga yang nggak sukses, keluarga yang nggak berhasil. Iya. Gitu. Jadi kalau ini itu dikatakan bahwa yang sukses itu adalah yang berkumpul di dunia dalam keadaan bertakwa bersama-sama, dan di akhirat nanti kumpul lagi. Allah. Dan itu nggak ada jaminannya, Ustaz. Iya. Orang Nabi Nuh aja sama anaknya yang nggak dikumpulkan kok gitu. Ya, kan terpisah tuh anaknya, karena anaknya durhaka. Iya. Nah, juga bahwa di ayat tadi dikatakan walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dengan keimanan, keturunan mereka, akan kami kumpulkan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nah, tapi siapa yang jamin ini? Kan sedih kita kalau nanti terpisah-pisah, ya, dikumpulkan itu. Nah, makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, siapa ini yang menjamin ini? Ya, itu puncak kesuksesan itu adalah kita kumpul di dunia sama-sama, ya, iman dan takwa, di akhirat kumpul lagi di surga Allah. Nah, itu sebetulnya kalau kita lihat bukan karena punya rumah bertingkat, mobil berkilat-kilat, toko berjejer misalnya gitu, uang berlipat-lipat, bukan itu. Tapi adalah bagaimana kita bisa berkumpul seperti itu, kebahagiaan luar biasa, kesuksesan luar biasa. Baik, Ustaz, dalam proses pembentukan keluarga, Ustaz, ada motivasi yang mendasar itu. Kira-kira apa motivasi yang dilakukan? Dan juga bagaimana kira-kira hubungan antara suami dan istri? Tapi sebelum Ustaz jawab ini, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Baik, Pak Tip, kita lanjutkan acara ini. Tadi mohon dijelaskan kira-kira motivasi yang mendasar dalam pembentukan keluarga itu, sekaligus bagaimana hubungan yang terbaik antara istri dan suami. Ya, kaitkan juga dengan Ramadan ya. Iya, Ramadan.
Jadi motivasi ya, motivasi itu kan ada karena kecantikan. Oh iya. Iyalah orang pilih yang cantik lah kan. Gitu. Iya. Cara pilih yang ganteng. Iya. Kemudian ada karena keturunan, Ustaz. Iya. Ada karena kekayaan. Iya. Ada karena agama. Iya. Nah, agama ini tentu kaitannya dengan ibadah. Iya. Jadi tanamkan dalam motivasi, nawaitu kita dalam berumah tangga ini adalah ibadah. Ini yang akan kekal, Ustaz. Kalau yang lain-lain tuh bisa hilang. Allah. Ya kan, kecantikan, sampai kapan sih orang cantik tuh? Iya. Ya kan? Kerepot juga ya. Iya. Sampai kapan dia ganteng kan? Iya. Gitu. Dulu Al Pacino ganteng sekali kan, sekarang udah kakek-kakek dia. Iya. Jadi itu akan pudar, termasuk juga kekayaan dan sebagainya. Nah, motivasi yang paling bagus itu adalah ibadah. Allah. Jadi lillahi ta'ala, ya, karena seseorang yang yang masih belum menikah itu kan disebutnya nisfu din. Iya, Agamanya baru separuh gitu. Jadi nilainya itu belum penuh dia itu dalam beribadah, ya. Nah, modal utama dalam ibadah itu adalah ikhlas dan sabar, Ustaz. Allah. Jadi ikhlas itu betul-betul ikhlas dan sabar. Sabar itu kadang-kadang harus sangat kadang-kadang sabar di atas kesabaran. Emosi kita udah sangat begitu tinggi, ya kan? Iya. Kadang-kadang menghadapi konflik ataupun apa namanya perasaan main semua dengan suami istri itu, ya. Jadi harus ikhlas dan sabar. Ikhlas ini kan ada yang disebut mukhlisin, ada mukhlasin, Ustaz. Ada perbedaan, Ustaz? Berbeda. Iya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan kan godaan setan tuh, Iya. yang tidak mampu digoda tuh illa ibadakal mukhlasin. Mukhlasin. Iya. Apa bedanya mukhlisin sama mukhlasin? Ini menarik juga ini. Iya. Orang yang mukhlis tuh dia ikhlas, mungkin di awalnya dia tuh ikhlas, dia berniat ikhlas, tiba-tiba digoda di jalan. Masya Allah. Dia menjadi bangga, menjadi ria. Atau diumpat ataupun dicela, maka berubah ininya dia. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau dia istighfar lagi, tidak seluruh amalnya hapus, tapi sebagian akan hilang. Masya Allah. Tapi kalau mukhlasin, makanya setan nggak sanggup menggoda illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang kan setan bersumpah itu. Iya. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin gitu kan. Iya. Tapi illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlas. Orang yang mukhlasin itu dia ikhlas dan mau apa diumpat, apa dipuji, tidak peduli dia, yang penting dia beramal terus. Iya, itu mukhlasin. Masya Setan nggak mampu itu untuk menggodanya. Jadi dengan motivasi ibadah itu insya Allah seorang akan meraih rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Itu jadi dalam membentuk rumah tangga itu betul-betul kita ikhlas dan sabar. Jadi jangan begini ya, ada seorang suami mengatakan saya udah capek kerja, ya kamu ini apa di rumah aja. Nah hati-hati, ya si istri juga begitu. Saya udah capek, udah gantian kita. Kamu yang ngurus rumah tangga, aku yang kerja. Ramai itu. Betul. Apalagi bulan Ramadan pula bertengkar soal itu kan. Jadi ada tugas masing-masing. Ya, ada tugas suami, ada tugas istri. Yang diwajibkan mencari nafkah itu adalah suami. Dan istri bantu-bantu boleh, tapi tidak boleh lebih dominan daripada suaminya. Supaya tercipta keluarga yang tenang, tentram, mawaddah, warahmah, cinta dan penuh kasih sayang. Baik Pak Tip, sering kita dengar itu kata-kata sakinah, mawaddah, warahmah itu. Tapi kadang-kadang mudah mengucapkan, tapi maknanya tidak dimengerti itu Pak Tip. Coba bisa dijelaskan dalam kesempatan. Ya langsung Ustaz ya. Jadi masalah sakinah, mawaddah, warahmah ini kan ini terkait dengan surat Ar-Rum tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya. Litaskunu ilaiha. Apa itu sakinah? Nah, asal katanya sikin sebetulnya Ustaz. Sakana yaskunu. Sikin itu pisau Ustaz. Jadi pisau itu kalau disembelihkan kepada binatang ternak, ke seekor kambing, ke seekor ayam, setelah disembelih diam tuh kambing, itu dia sakinah.
Tentram ya. Ustaz. tenang ya, Masya nggak bergerak lagi. Oh, iya, iya. Nah, tapi kalau dalam rumah tangga itu keluarga yang tidak banyak pertengkaran, tidak heboh keluar lah gitu. Iya, iya, iya. Ya bertengkar jelas, lah mana ada suami istri yang nggak bertengkar. Ustaz? Iya, 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 iya. Nah, jadi sakinah itu seperti itu ya. Kemudian mawaddah warahmah ya. Mawaddah itu kalau di terjemahan-terjemahan sering kita baca cinta dan kasih sayang. Iya. Tapi sebetulnya mawaddah itu rasa suka terhadap lawan jenis kita secara biologis, Ustaz. Secara fisik. Hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Rahmah itu ketertarikan kita dengan Lawan jenis. perempuan atau laki-laki, perempuan atau laki-laki itu secara psikologis. Psikologis itu ya sulit diungkapkan, dia rasa. Iya, iya. Iya kan? Kan kalau orang Jawa Tengah, "Bo, aku piye to? Rasa-rasane kok ono gerem-geremeng gitu." Jadi susah diungkapkan. Iya, iya, iya. Jadi cinta itu adalah sesuatu rasa gatal yang nggak bisa digaruk juga, Ustaz. Iya, iya. Kata penyair itu. Iya. Jadi bedanya gini, Ustaz. Mawaddah itu ada unsur seksualnya. Karena dia fisik, biologis. Iya. Rahmah itu sayang, cinta, rindu, kangen itu rahmah. Jadi perhatikan kalau kita cinta kepada ibu kita atau cinta kepada anak gadis kita, seorang ayah cinta kepada ibu, cinta kepada anak gadisnya, cinta kepada ibunda kita itu adalah rahmah. Allah. Kepada anak gadis kita harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa ini adalah kasih sayang, cinta kita. Tidak boleh mawaddah ke ibu, ke anak perempuan bagi seorang ayah laki-laki. Tidak boleh ada ketertarikan secara biologis. Kan kita ciumin anak kita. Iya, iya. Iya kan? Iya. Kita sayang, kita peluk. Tapi itu rasanya rahmah. Masya Allah. Kasih sayang dalam Nggak ada hati unsur kita. biologis ya? Nggak ada Masya unsur biologisnya. Nah kepada istri dua-duanya boleh. Ya mawaddah juga, ya rahmah juga. Iya, iya, iya. Bekelindan dia tuh, Ustaz. Iya, iya. Bersatu dia tuh. Iya, iya. Macam orang bikin dodol di bengkel situ, Ustaz. Iya, iya. Itu. Jadi ini harus kita setting bahwa biasanya tergantung faktor umur juga, Ustaz. Jadi kalau pernikahan itu antara umur tuh masih di bawah 40 tahun, Iya. 40 tahun ke bawah, itu mawaddahnya lebih dominan daripada rahmahnya. Cinta psikologisnya itu. Iya. Fisiknya itu lebih ini, pantang mundur aja bawaannya. Iya, iya. Maunya bersaing dan maju aja. Nah kalau udah antara 40 sama 60 tahun ya umurnya, mulai seimbang tuh antara mawaddah Dan warahmah. warahmah tadi. Nah kalau sudah di atas 60 itu memang harus ditonjolkan rahmahnya. Iya. Sayang, Iya. kasihan. Kasihan istri, kasihan kepada suami. Suami kasihan kepada istri, kasihan. Suami saya ini, ya kan? Iya, iya. Inilah dulu yang walaupun sekarang udah perutnya udah buncit, Iya. rambutnya udah agak gundul sedikit, gitu. Ya. Iya, iya, iya. Nah, kasihan dari dulu nih cari uang, cari nafkah buat kami sekeluarga. Suami pun begitu istri, waduh, udah banyak nih orang istri ini melayani saya, sediakan makanan saya, teman tidur saya. Coba kalau tidur sendiri, musim hujan mula lagi. Iya, iya. Jadi itulah tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau itu tercapai dan dalam motivasi kita untuk beribadah, maka tercapai ketiga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Kata seorang penyair, engkau mencintai wanita itu bukan karena kecantikannya, akan tetapi ia menjadi cantik karena engkau mencintainya. Masya Allah. Barakallah. Baik. Pak Tip, kita sering menyaksikan dan mungkin juga kita alami itu konflik-konflik terjadi dalam keluarga itu. Kira-kira faktor penyebabnya yang paling utama itu apa, Pak Tip? Ya. Sehingga muncul gitu pertengkaran, kegaduhan. Boleh dijelaskan, Pak Tip? Ya, ini terkait juga ya. Iya. Bahkan ada juga orang yang cerai di bulan Ramadan ini kan, kasihan gitu kan. Gitu. Iya. Jadi pertama suami istri itu harus memahami, Ustaz, bahwa memang suami dan istri itu beda. Satu laki-laki, satu perempuan. Udah jelas berbeda. Udah jelas beda. Iya.
bentuk fisik juga beda. Iya. Yang satu ada tonjolan-tonjolannya kan, Iya. yang satu biasa aja. Iya. Kayak tiang listrik begitu kan. Iya. Gitu. Iya. Jadi berbeda ya. Jangan sampai ini menyebabkan perceraian. Nauzubillahi min dzalik. Memang ya juga berbeda misalnya asal keluarga, Ustaz. Kebiasaan. Apalagi berbeda suku kan. Iya. Beda suku, Ustaz. Iya. Suaminya orang Sembiring nih gitu. Iya, Istri Solo. Iya. Orang Sumut ini kan kalau ingin meyakinkan lawan bicaranya, dia naikkan volumenya sedikit. Iya. Iya kan? Iya. Abang kok marah-marah? Siapa yang marah-marah? Iya. Makin kejang suara. Iya. Ya, kan ada pantunnya, Ustaz. Iya. Kita tetap menari piring meskipun orang berjoget koplo. Walaupun saya bermarga Sembiring, tapi istrinya wong Solo. Jadi jadi ini beda keluarga, beda kebiasaan. Dan satu lagi, kata Rasulullah SAW, laki-laki itu 7 akalnya, 1 nafsunya. Perempuan itu diciptakan 7 nafsunya, 1 akalnya. Allah. Jadi memang matching ini kalau dilakukan. Jadi perlu kesesuaian, penyesuaian. Beda suku, mungkin dia juga keluarga yatim, mungkin sebagian ada yang broken home sebelumnya. Iya. Kalau menikah ini hadapi semuanya. Iya. Ada kata-kata pejuang tuh, jika engkau menikahi seorang pejuang, engkau menikahi perjuangan suamimu itu. Makanya suka dibilang katut manut katut itu kan ngikut gitu semuanya. Ya. Jadi jelas ada perbedaan, hobi, makanan, maaf nih Ustaz, bau badan, ya kan, kebiasaan, ya. Kadang-kadang kita lihat hal-hal yang tidak baik ya kita ubahlah. Misalnya biasa meludah di tempat ini yang nggak pas gitu ya. Ada yang paling parah lagi Ustaz, buang angin gitu loh. Oh, kalau buang angin tuh sebetulnya sehat ya. Iya, tapi kadang-kadang ya dijaga-jagalah. Iya. Buang angin itu kan bahkan kalau di negara Eropa, sendawa itu lebih tidak sopan daripada buang angin di negara-negara barat itu seperti itu. Tapi ya jaga-jagalah. Kadang-kadang ini kan ada suami yang memang depan istri dia pula buang angin itu. Jadi ya kita menghindar-hindar lah. Jadi naruh baju sembarangan suami itu misalnya. Atau misalnya buang sampah, makanan bersisa. Nah itu kita perbaiki pelan-pelan. Jadi pengertian ya. Bangun pengertian, jangan hal-hal kecil kemudian menjadi besar, menjadi sumber pertengkaran. Tapi sebetulnya Ustaz, yang paling banyak menyebabkan konflik dalam rumah tangga itu, ini udah disurvei nih, volume suara Ustaz. Oh suara, Satu agak kencang suaranya, yang satu lebih kencang lagi. Bukan. Ya itulah, jadi karena volume itu terjadilah ya, jadi ini makanya kita kadang-kadang jangan semuanya tegang, jangan semuanya serius. Iya, siap. Nah, jadi selipkan humor, pantun misalnya. 2-3 kucing berlari, manalah sama si kucing belang. 2-3 bisa kucari, manalah sama dengan Dinda seorang. Kirim tuh Ustaz. Iya. Kadang-kadang kalau kita lagi di luar kota, pucuk pisang berwarna hijau, ditiup angin jatuh ke bumi. Aku selalu terkenang di kau, sampai terbawa ke dalam mimpi. Awak pulang udah dandan, udah wangi hamba Allah itu kan. Ada senyum menyambut kita gitu. Jadi selipkan humor, canda dengan istri itu begitu. Iya. Istri sendiri Ustaz. Jangan sisi orang. Enggak, kadang-kadang enggak betul. Iya betul. Kadang-kadang orang ini di kantor canda sama istri orang lain tuh. Iya. Oh, luar biasa. Tapi sama istri sok jaim nih di rumah. Gak ada senyumnya. Masya Allah. Ya, padahal yang paling berhak mendapatkan senyum itu adalah istri di rumah. Ya. Jangan sok jaim pula di rumah itu. Banyak senyum kita ya. Kalau di rumah udah kayak ontak aja wajah tuh. Gak ada senyumnya. Baik Pak Tip, dalam bulan Ramadan ini kira-kira sikap kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita mengkondisikan ya keluarga ini dalam bulan Ramadan ini? Ya, ini terkait dengan pengkondisian ya di bulan Ramadan. Memang perlu tarhib, Ustaz. Tarhib ya, pakai H. Iya. Tarhib itu merangsang. Kalau tarhib nakutin, Ustaz. Pakai H. Irhab itu kan teroris bahasa Arab. Jadi diadakan penjelasan-penjelasan
bahwa kita akan terjadi perubahan-perubahan selama bulan suci Ramadan, ya kan? Iya. Bangun tidur kita beda, makan minum kita nanti dibatasi, ya harus stop mulai dari fajar sampai tenggelam matahari. Jadi jelaskan wujudkan kebersamaan itu, bahwa jangan sampai gini Ustaz. Kadang-kadang sering kita lihat suami buka dengan teman-temannya, buka puasa dengan teman-temannya di masjid. Nah, hamba Allah ini sendiri di rumah gitu ya. Apalagi belum ada anak itu kan. Nah kemudian tadarus bersama-sama, qiyamul lail bersama-sama, sahur bersama-sama. Jadi wujudkan kebersamaan. Sekali-kali gandeng, beli makanan berbuka puasa gandeng, gitu. Pas lihat balon tuh kan, abang beli balon, gitu kan, membawa suasana. Jadi istri dan anak-anak tuh diberi tahu tentang apa keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Hal apa yang membatalkan puasa? Ada yang membatalkan puasa, kan? Misalnya makan minum, berhubungan suami istri, murtad, gila misalnya seperti itu, jelas itu kan. Tapi ada juga misalnya yang membatalkan pahala puasa. Satu berdusta, ya kamin shaimin laisa lahu siyamu illa ju'in wal atas. Ya betapa banyak orang puasa tapi tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Berdusta, berghibah, menggunjing orang lain. Namimah. Ya. Namimah, kata-kata yang nggak bagus, mengumpat dan sebagainya. Nah, kemudian tidak menjaga pandangan mata. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang perlu dikondisikan. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, tausiah kita pada sore yang mulia ini, mari kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin was shaimat yang berbahagia, kita lanjutkan acara kita indahnya Ramadan di sore yang mulia ini. Pak Tip, dalam perjalanan hidup berkeluarga ini, kadang-kadang kita sebagai suami itu kesal sama istri kita. Nggak ada masalah, dimarahin, kemudian dicuekin. Itu gimana menyikapinya nih Pak Tip? Dan ini sering terjadi nampaknya nih. Masalahnya kita kesal, tapi kita nggak bisa lepas dari dia. Itu masalahnya Pak Tip. Jadi ya baik. Jadi memang ada, itu tadi yang saya katakan bahwa hubungan suami istri itu pasti ada up and down. Kadang-kadang mesra sekali Ustaz, kadang-kadang tegang sekali. Betul. Tapi jaga itu semuanya dalam koridor agama. Batas-batasnya itu harus dibuat. Pagar-pagarnya harus disepakati dari awal. Gitu, jangan sampai karena kesal terus kita nggak ngasih uang belanja. Karena kesal misalnya si istri nggak masak, ngambek gitu, lari ke rumah temennya, mending ke rumah orang tuanya, ke rumah temannya pula lari. Nah, teman ini nggak jelas pula akhlaknya. Masya Allah. Jadi namanya pasangan Ustaz, itu memang harus saling membantu, saling melengkapi. Ya. Jadi seperti tangan lah, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Kalau tangan kiri yang gatal, siapa yang garuk Ustaz? Harus tangan kanan lah dibantu sama dia. Iya kan? Atau pasang-pasang ada malam, ada siang saat. Ya kan? Coba kalau siang terus. Masya Allah. Atau malam terus. Jadi padang pasir kita. Atau malam terus membeku kita. Gitu. Ada seperti panas, dingin. Orang kan gitu. Kalau rumahnya panas, dia pingin dingin, pasang AC. Kalau dingin, dia bikin panas, api unggun. Pokoknya ada manusia itu. Ini semuanya pasang-pasangan, saling melengkapi. Nah, kadang-kadang memang ada hal-hal yang tiba-tiba memicu emosi, Zat. Memicu kemarahan, kecurigaan misalnya. Curiga bahwa suami ini berbohong, cemburu. Ada wanita idaman lain. Nah ini, apalagi kalau ada pula bukti chattingnya. Nah ini kan, kok sayang nih sama siapa ini, gitu. Nah kemudian misalnya ada berita-berita hoax, ya ada pertengkaran itu disebabkan karena adanya soal belanja, ya kan? Kadang-kadang bikin kesal soal anak-anak, bahkan soal orang lain, tetangga, soal mertua kadang-kadang kan? Jadi
Nah, untuk menghadapi ini kita harus tenang dan saling memaafkan, Ustaz. Iya. Suami istri itu harus sering berulang-ulang saling memaafkan. Apalagi suami terhadap istri. Ya. Jadi dimaafkan gitu. Jadi supaya gini, kalau kita banyak bertengkar, kalau satu bicara terus maka Yang satu diam. ya kan? Jangan berbalas pantun itu panjang, Ustaz. Iya, Jadi itu kalau penting. ada seorang ustadz menasihati gini, ada istrinya itu, Pak Ustadz, istri saya itu kalau udah ngomong nggak pernah berhenti, macam siaran radio FM katanya. Asal sampai di rumah. Dan memang juga istri ini kadang-kadang sebagian, ini bukan yang di Medan ini. Iya. Medan nggak beda lah kan. Enggak sama. Itu kalau ngelihat kuping suami, pingin ngomong terus gitu. Oh, Harus habis 20.000 kata itu katanya gitu. Iya. Nah si sang suami ini, kita laki-laki ini kan nggak kuat juga dengar banyak pembicaraan itu atau baca orang bicara itu. Kita laki-laki ini kan ngomong sedikit-sedikit aja. Ya. Jadi saling memaafkan. Maafkan istri. Apalagi suami. Jangan dendam sama istri. Istri juga jangan dendam sama suami. Masya Allah. Jangan dulu 20 tahun yang lalu istri itu misalnya memberikan satu barang yang jatuh pada seorang wanita, 20 tahun masih diingat aja gitu. Iya. Jadi saling memaafkan, sering memaafkan. Jadi supaya rahmat Allah itu tidak hilang. Kalau keluarga itu bertengkar, banyak sekali kasih sayang Allah itu akan hilang. Allah. Nah, jadi apalagi di bulan Ramadan. Jelaslah ada perbedaan. Kan ada yang banyak ngomong, kenapa kalian bercerai? Karena kami ada perbedaan. Ya bedalah dari awal beda. Dia entah anak siapa, anak siapa. Berkumpul di sebuah rumah gitu. Punya anak pula lagi gitu. Nah, jadi dibatasi. Karena ya termasuk tadi mawaddah itu bukan hanya masalah biologis kebutuhan seksual itu bukan. Saja itu. Tapi termasuk juga kebutuhan fisik, kebutuhan keuangan, ya fisik lah sebutnya. Termasuk kita udah punya anak cucu, malu sama anak cucu kalau kita bertengkar. Kalau kita marah sama istri udah berumur 50, Anda lihat cucunya lucu-lucu semua. Campur antara muka awak sama muka istri itu kan. Jadi ketawa lagi kita senyum. Untung ada engkau nih, cucu. Nah jadi tetap jaga juga kata-kata yang jangan menusuk hati, San. Kadang-kadang kan ada sebagian orang mencari kata-kata yang menusuk hati, yang membekas gitu. Misalnya bilang kepada istri naudzubillah min dzalik, karena emosi kan, kau itu tak berguna, tak bermanfaat. Oh itu dalam misalnya. Itu tercatat lama gitu. Ya. Atau misalnya katakan kepada suami, kau suami nggak bertanggung jawab. Waduh. Padahal udah 50 tahun tuh. Anak juga udah banyak. Cucu udah ada. Jadi dan juga memang kata seorang ustazah di Jakarta itu, kalau ingin curhatlah sama suami itu. Ya. Jangan ke tetangga. Kalau ke tetangga tersebar gosipnya. Jadi semua curhatkan. Nah, suami harus sabar itu dengarkannya. Sebab kalau ke suami itu dia tidak akan sebarkan. Kenapa? Dia nggak dengerin, Ustaz. Ya. Dia anggap lebah lewat aja tuh mendengung gitu. Jadi dengarkan. Ya. Jadi satu lagi terakhir, hendaklah kita mendoakan. Ya, saling mendoakan. Minta sama Allah. Allah itu muqallibul qulub, membolak-balikan hati. Doakan istri itu. Jangan doain jelek-jelek pula. Ya Allah gantilah istriku. Jangan begitu. Ya. Nah, jadikanlah dia istri yang solihah, yang taat kepada Engkau ya Allah, taat kepada Rasulmu ya Allah, taat kepada suaminya. Apalagi bulan Ramadan, apalagi di Asyurul Awakhir, apalagi Lailatul Qadar pula. Apalagi di waktu sujud, karena seorang hamba itu paling dekat dengan Rabbnya ketika dia tengah sujud. Berdoa kepada Allah. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Karo pun boleh, Allah tuh ngerti dia. Kita minta kepada Allah, sebab dalam satu surat di Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-A'raf, lau anfaqta ma fil ardi ma allafa baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Sekiranya kalian belanjakan semua harta
yang kalian miliki untuk menyatukan hati di antara manusia ini, termasuk suami istri, nggak akan sanggup untuk menyatukan. Tapi Allah yang menyatukan hati di antara kalian. Maka kita minta sama Allah supaya Allah menyatukan hati kita, terutama dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita. Karena ada juga anak ini melawan betul sama orang tuanya. Iya, iya, iya. Nah itu minta sama Allah. Ya kan? Kadang kita nggak tahu. Sedih kita. Jangankan kita, Nabi Nuh sama anaknya aja melawan tuh anak, Ustaz. Iya, iya. Masya Allah kan sampai tenggelam itu Iya. dalam banjir bandang itu. Ya, jadi itulah doa kita. Ya, ada juga doa Rabitah namanya, Ustaz. Doa yang mengikatkan hati di antara kita. Nah, jadi memang kadang-kadang kalau kita lagi marah suruh wudhu, Ustaz. Iya. Kalau masih marah juga sholat, gitu. Ya kan? Ya. Kita saling memaafkan lah. Ya. Maaf tuanku, maaf ya, maaf, bukan pegang tangan. Maafkan aku ya, Dinda. Wah, udah lain, Ustaz. Dalam itu, Ustaz. Dalam. Baik Ustaz, dalam berkeluarga ini juga kita ada mendengar istilah ya, muasyarah bil ma'ruf. Ya, kira-kira apa arti muasyarah bil ma'ruf ini dalam mengkondisikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tadi? Ya. Jadi muasyarah bil ma'ruf ini kan sering disebut ketika orang menikah di KUA. Iya, iya, iya. Ini kan berdasarkan surat An-Nisa ayat 19 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Maka pergaulilah istrimu itu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu kan dari kata arafah. Iya. Arafah itu dikenal. Ma'ruf itu dikenal. Yang wajar, Ustaz. Jangan yang nggak wajar itu. Mempergauli istri itu. Bisa jadi kata Allah, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takuna syai'an, ya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi kamu membenci sesuatu yang tidak baik pada istrimu, ya, tapi Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi memang ada kekurangan-kekurangan orang, termasuk juga kita kan nggak lengkap. Laki-laki juga pasti punya kekurangan. Ya. Jadi wa ashiruhunna bil ma'ruf itu bergaul dengan baik, yang pantas-pantas. Saling berbuat baik, saling mengingatkan, saling perhatian. Kadang-kadang selipkan juga umur tadi. Ditanya sama istri, "Bi, kemana buru-buru? Kok jalannya buru-buru cepat-cepat sekali?" "Aku ingin menuju ke hatimu." Ada gitu-gitunya, Ustaz. Iya. Ya, jadi jangan main baru-baru bisa begitu, Ustaz. Kalau udah 10 tahun udah beda pula gitu kan. Ini koper bawa sendiri. Padahal berat. Atau misalnya Dek tahu nggak beda bintang dengan dirimu? Apa, Bang? Gitu. Kalau bintang tuh di langit. Kalau adik dalam hatiku. Iya, itu perlu ya, Ustaz ya. Iya, jadi kata-kata itu jangan memukuli istri, berikan nafkah jika kamu bisa makan, dia harus makan istri. Itu kewajiban kita. Sama-sama menikmati, ya. Dan istri juga mesti paham lah kan. Iya. Karena banyak suami banting tulang semata-mata karena ingin membahagiakan istrinya. Jadi kendalikan emosi, dan tiba-tiba banting barang dan sebagainya. Iya, baik. Pak Tip, kira-kira batas-batasan yang nggak boleh dilanggar dalam hubungan suami istri ini apa, Pak Tip? Iya, batasan-batasan ya. Ini Iya. Yang pertama adalah ya hati-hati ya. Ini sebetulnya ada dalam hak dan kewajiban suami istri, Ustaz. Iya. Jadi hak dan kewajiban suami istri itu seperti misalnya suami wajib memberikan nafkah ya, pakaian, makanan, juga keamanan. Kerja laki-laki itulah, ya kan? Jangan disuruh pula istri itu membuka sabut kelapa itu, Ustaz. Nah, itu kerjaan laki-laki. Naik ke atas genteng, perbaikan genteng bocor, atap bocor, itu kerjaan laki-laki. Iya. Jangan hamba Allah itu pula disuruh manjat ke atas. Badannya udah nggak seimbang kan, bisa guling-guling ke bawah. Ya, nah ya sepertinya juga istri taat pada suami. Minta izin. Sekarang ini banyak saya lihat bahwa
Kadang-kadang suami istri itu bukan minta izin tapi ngasih tahu aja, saya mau pergi ya ke rumah teman, ke rumah siapa, itu nggak boleh. Ya. Mungkin setelah ini mungkin bisa dilanjutkan. Jawabannya agak panjang. Ya baik, Pak Tip. Para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita lanjutkan tausiah kita pada sore yang mulia ini, kita ikuti yang satu ini. Baik Pak Tip, ya tadi bisa dilanjutkan Lanjut, ya. kira-kira pertanyaan batasan-batasan itu. Baik. Ya. Jadi tadi adalah bahwa istri itu taat pada suami. Iya. Ya. Kalau mau pergi, mau membelanjakan uang suami, izinlah. Gitu. Iya. Kecuali suami lagi susah dihubungi dan sebagainya, pakai sewajarnya. Nah, dalam hubungan suami istri pun, maksud saya biologis, itu ada batasan-batasan sebetulnya sederhana saja. Satu, jangan berhubungan dengan istri itu di luar Ramadan ini ya, atau di mana. Satu, jangan didubur Ustaz. Yang kedua, jangan ketika dia sedang haid. Dua ini saja, selebihnya boleh. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah itu, nisa'ukum harthul lakum, ya, fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi perempuan itu adalah kebun kalian, tempat kalian bercocok tanam. Iya. Datangilah dia sebagaimana kehendak kalian. Tapi dua ini dilarang. Iya. Satu adalah ketika haid, yang kedua adalah ketika melalui dubur, ini tidak boleh. Ya. Dan memang dalam hubungan ini kadang-kadang kan ada orang sebetulnya ingin bereksperimen macam-macam, tapi itu tidak boleh. Dan itu mendatangkan penyakit. Ya. Dua itu saja larangan. Iya. Pak Tip, apa kira-kira yang bisa kita tanamkan ya, pendidikan yang mendasar bagi anak-anak di Ramadan ini, Pak Tip? Iya, pendidikan ya. Iya. Ramadan ini di samping bulan ibadah juga bulan terbiasa dia. Iya. Jadi pendidikan dasar yang pertama itu adalah agama. Iya. Ya, ini kesempatan nih. Sebetulnya ini sehari-hari harus diberikan. Yaitu usul thalathah dulu, Ustaz. Iya. 3 yang pokok ini dulu. Apa itu? Tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam. Gitu loh. Makanya ada hadis, siapa yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, maka dia akan merasakan kelezatan manisnya iman ini. Iya. Jadi tanamkan, diperkenal ma'rifatullah, siapa ini Allah, siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberi rezeki kita. Ya, Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Malik, ya, Al-Ma'bud yang kita ibadati, Al-Hakam yang membuat aturan dan seterusnya gitu. Ya. Tentang Rasul, siapa itu? Siapa ayahnya Rasulullah, ibunya siapa, kakeknya siapa, pamannya siapa, istrinya siapa, istri Rasulullah. Jadi tanamkan, jelaskan akhlak Rasulullah kepada orang miskin dan sebagainya. Itu 3 ini Ustaz. Kemudian selanjutnya hal yang juga mendasar adalah akhlak asasi. Jadi perilaku yang dasar seperti sifat Nabi. Siddiq, berjujur Ustaz. Apapun yang terjadi jangan berbohong. Siddiq, amanah kalau dititipkan sesuatu, dan fatonah ya, dan juga tabligh. Dan juga misalnya ditanamkan akhlak, misalnya membentuk karakter, ya, misalnya menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, peduli kepada lingkungan kita, bertanggung jawab kalau berbuat sesuatu, ya. Dan kata Rasulullah SAW, alimu auladakum wa ahsinu adabahum. Beri bekal ilmulah anak-anak kalian dan perbaikilah adabnya mereka, akhlak mereka. Dan puasa Ramadan ini Ustaz membentuk kejujuran, kesabaran dan keikhlasan. Nah, itu tanamkan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Baik Pak Tip, karena waktu kita juga yang terbatas ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian tausiah Ramadan kita di sore yang mulia ini, yang bisa kita simpulkan bahwa ternyata momentum Ramadan ini salah satu sarana untuk bisa mengkondisikan keluarga kita menjadi keluarga yang islami dan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kiranya apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bisa menjadi pedoman kita dalam hidup ini
khususnya dalam berkeluarga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.